Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan menyampaikan sebuah materi, yakni tentang kaidah-kaidah fiqhiyah. Yang pertama yaitu pengertian kaidah fiqhiyah itu sendiri. Nah, kaidah fiqhiyah ini secara bahasa itu terdiri dari dua kata, yakni yang pertama kata qaidah dan kata fiqhiyah. Nah, kata qaidah ini jamaknya adalah qawaid, yang berarti dasar, asas ataupun pondasi. Nah, sedangkan kata fiqhiyah itu merupakan berasal dari kata fikhu, yakni yang ditambahi dengan ya nisbah yang berfungsi sebagai makna atau penjenisan atau pembangsaan ataupun pengklasifikasian, sehingga berarti hal-hal yang terkait dengan fikih. Nah, secara istilah kaidah fiqhiyah itu adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derivasinya karena sifat keumumannya dan atau totalitasnya. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah fiqhiyah itu sendiri yakni merupakan dasar atau asas, dasar-dasar hal-hal yang terkait dengan fikih. Begitu. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya yakni tentang fungsi dari kaidah fiqhiyah. Nah, di sini ada 3 fungsi dari kaidah fiqhiyah itu sendiri. Yang pertama, kaidah fikih itu dapat dijadikan sebagai rujukan ahli dalam rangka memudahkan mereka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan fikih yang mereka hadapi dengan cara mengkategorikan masalah-masalah yang serupa dalam lingkup satu kaidah. Nah, di sini yakni para ahlul fikih itu sudah mengklasifikasikan dari berbagai macam masalah itu terdapat beberapa bab, sehingga misalnya bab nikah, bab pembunuhan, bab jinayah dan lain sebagainya, sehingga itu mereka itu ketika menemukan sebuah permasalahan, mereka itu akan dapat menemukan solusi atau akan dapat dengan cepat menemukan hukum-hukumnya dalam bab-bab tersebut. Misalnya ketika ada suatu permasalahan tentang pernikahan, mereka itu tinggal membuka bab tentang pernikahan. Begitu. Kemudian fungsi kaidah fikih yang kedua yaitu sebagai alat atau sebagai media untuk menafsirkan nas-nas Al-Quran dalam rangka penetapan hukum. Nah, terutama dalam kategori malam yu'lam min ad-din bi ad-darurah, yaitu hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah karena dalilnya yang masih bersifat zonni. Nah, hukum fiqhiyah ini bertugas atau berfungsi untuk memperjelas ayat-ayat tersebut sehingga hukum tersebut menjadi jelas dan tidak ada kebimbangan bagi orang-orang yang ingin memakai hukum tersebut. Nah, itulah ijtihad para ulama untuk mempertegas hukum-hukum atau nas-nas yang belum diterangkan secara tegas di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu fikih ini adalah sungguhnya suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan-persamaan suatu masalah dengan masalah yang serupa. Nah, contohnya misalnya kan di dalam Al-Quran itu sudah diterangkan bahwa khamr itu haram. Nah, sedangkan pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah dan seterusnya itu tidak ada narkoba. Nah, sehingga para ulama itu menyamakan sifat khamr dan narkoba itu. Kan khamr itu memabukkan sehingga dapat menghilangkan akal sehat. Nah, narkoba juga memabukkan atau dapat menghilangkan akal sehat sehingga lupa diri. Nah, itu sifatnya itu disamakan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya itu memiliki persamaan yang sama, yakni dapat memabukkan atau menghilangkan akal sehat manusia, sehingga diambillah hukum yakni keduanya itu haram. Nah, yang ketiga yaitu periode pembentukan kaidah fiqhiyah. Yang pertama, periode pertama yakni pada zaman Rasulullah SAW.
Nah, pada zaman Rasulullah SAW itu sendiri, segala sumber syariat hanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah saja, dan ijtihad Rasulullah itu sendiri. Nah, segala fatwa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW itu sendiri pun berdasarkan wahyu dan ijtihadnya, sehingga tidak ada sahabat ataupun tidak ada yang lainnya yang bisa komplain tentang keputusan Rasulullah atau ijtihad Rasulullah itu sendiri, karena berdasarkan Al-Quran dan wahyu yang diterima Rasulullah itu sendiri. Kemudian yang kedua yakni pada periode sahabat. Nah, selepas Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi tempat para sahabat itu bertanya tentang hukum-hukum baru yang muncul pada zaman mereka. Nah, sehingga para sahabat itu pun berinovasi atau mulai melakukan ijtihad tentang permasalahan baru yang muncul di kalangan mereka. Tentunya ketika mereka melakukan ijtihad, mereka pun dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bertentangan. Ijtihad mereka pun tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itulah yang dilakukan oleh para sahabat, yakni melakukan ijtihad. Kemudian yang ketiga yakni pada periode tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, pada periode tabi'ut tabi'in ini muncul dua golongan besar, yakni yang pertama, golongan yang memandang Islam itu sebagai pendekatan tekstual dengan tokohnya yakni Imam Ibnu Abbas, dan golongan yang kedua yakni yang memandang Islam itu dengan pendekatan kontekstual sebagai tokohnya yakni Imam Ibnu Mas'ud, yakni didukung oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dan sejumlah sahabat lainnya. Nah, pada periode ini tabi'in melahirkan sejumlah tokoh ahlul ra'yi, di antaranya adalah Imam Ibrahim Al-Nakhai dan seorang mujtahid ahlul ra'yi yakni Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan metode istihsannya. Kemudian periode yang keempat yakni periode perkembangan dan pembukuan. Nah, pada periode perkembangan dan pembukaan ini, para ulama ahli fikih itu menstop atau memberhentikan adanya ijtihad karena pada zaman itu banyak yang melakukan ijtihad. Nah, mereka itu mulai menstop atau mulai memberhentikan ijtihad itu karena adanya kekhawatiran munculnya perselisihan pendapat yang semakin meruncing. Nah, akhirnya mereka merasa cukup puas dengan eksistensi 4 mazhab yang terkenal itu saja, yakni mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi. Kemudian periode yang kelima yakni kemajuan. Nah, pada periode kemajuan ini, pada kurun waktu 13 Hijriah atau pertengahan kedua abad ke-13, ya, perkembangan tersebut ialah apa yang dilakukan oleh ulama fikih pada pemerintahan Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Al-Khan Al-Utsmani. Nah, berkat kegigihan ulama fikih pada masa tersebut sehingga didirikanlah majalah Al-Ahkam Al-Abliyah, yakni kompilasi hukum Islam di masa Turki Utsmani. Nah, kompilasi itulah merupakan ensiklopedi fikih Islam dalam bidang muamalah dan hukum acara peradilan yang terdiri atas 1851 pasal. Nah, itulah periode kemajuan fikhiyah. Kemudian kita akan membahas tentang kaidah fikih atau kaidah fikih yang pertama, yakni kaidah fikih yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, yakni setiap perkara tergantung pada niatnya. Nah, ini sama dengan ini memiliki makna itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia itu, mulai dari perkataan sampai pada tingkah lakunya itu tergantung pada niatnya. Nah, para ulama fikih itu sepakat bahwa ketika seseorang berniat melakukan kebaikan tapi belum melakukannya, itu sudah dihitung pahala.
Akan tetapi ketika seorang berniat ingin melakukan dosa tetapi tidak melakukannya, nah itu belum dihitung dengan dosa. Nah, adapun dasar hukum dari kaidah fikih ini sendiri yakni pada Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yakni wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian hadisnya yaitu innamal a'malu binniyah wa inna likulli imri'in ma nawa. Yakni sungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan sungguhnya seorang yang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Begitulah. Adapun kaidah cabang atau kaidah furu'iyahnya yakni banyak, yakni maksud lafaz itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya. Kemudian suatu amal dalam niatnya itu disebutkan secara garis tidak terperinci dan ternyata itu salah. Yang pertama yaitu maksud lafaz itu tergantung pada niatnya. Nah, misalkan ketika orang ingin mengerjakan sholat asar, niatnya itu sholat asar, tapi ia mengucapkan secara lafaz itu sholat zuhur, maka sholatnya itu sah, dianggap itu sholat asar, karena itu tergantung pada niat atau tergantung pada hatinya. Nah, itulah pentingnya niat. Kemudian yang kedua, suatu amalan yang dalamnya harus disebutkan secara garis besar, tidak harus terperinci, karena apabila disebutkan secara terperinci dan ternyata salah, maka kesalahannya membahayakan. Misalnya ketika seorang berniat ingin sholat jamaah, saya berniat untuk sholat jamaah dengan imam ini 4 rakaat lillahi ta'ala. Nah, itu ternyata yang disebutkan misalnya imamnya itu si A. Nah, kemudian di dalam niatnya itu dia menyebutkan bahwa imamnya itu si B, maka itu dianggap batal karena itu adalah salah. Nah, begitu. Kemudian kaidah yang kedua yakni keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah, semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan yang muncul kemudian, sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Nah, adapun contohnya, misalnya ketika seseorang sholat kemudian datang keraguan bahwa ia telah ia telah membuang angin atau kentut ketika sholat tadi. Nah, itu tidak dapat menghilangkan keyakinan yang sudah ada. Nah, jika dia tidak dapat membatalkan sholat itu sendiri. Nah, sholat itu batal apabila ada buktinya, misalnya terdapat dia mencium bau kentutnya sendiri ataupun dia mendengar bunyi kentutnya itu sendiri. Itulah yang dapat menggugurkan keyakinan tersebut karena adanya penguat atau buktinya. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, kesulitan mendapatkan kemudahan ini apabila suatu hukum terdapat kesusahan atau kesulitan dalam penunaiannya dan pelaksanaannya baik kepada badan, jiwa atau harta seorang mukallaf, maka hukum itu diringankan sehingga tidak menyusahkan lagi. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah rukhsah. Misalnya, ketika seseorang sakit keras dan tidak ada obatnya selain biawak, maka orang tersebut boleh memakan biawak itu pun secukupnya. Dia hanya memakan secukupnya saja, itu hanya untuk keperluan obat. Contoh yang kedua yakni misalkan seorang lagi berada di tengah hutan, kemudian ia kelaparan. Kemudian di sana cuma ada seekor babi. Nah, maka babi itu halal untuk dimakan, akan tetapi secukupnya saja untuk menyambung hidupnya saja, tidak untuk berleha-leha sampai kenyang. Begitulah. Jadi kesulitan itu mendatangkan kemudahan baginya. Kemudian kaidah yang keempat yakni kemudaratan harus dihilangkan. Nah, kaidah kemudaratan yang terjadi harus dihilangkan. Kaidah tersebut berarti bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan.
Dengan kata lain, kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqasid asy-syariah dengan menolak mafsadah dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Kaidah tersebut di atas sering diungkapkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh jalur sanad, yakni tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratan. Kemudian kaidah yang kelima yakni kaidah yang kelima yakni adat dipertimbangkan di dalam menetapkan hukum. Nah, ini memiliki arti bahwa di suatu keadaan adat dapat dijadikan pijakan untuk menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil syar'i. Namun tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Sebelum Nabi SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.